Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ratna. Kali ini kita akan belajar tentang pemfaktoran bentuk aljabar dengan pendekatan luas persegi panjang. Yuk belajar bersama-sama. Sebelum ke materi yang lebih lanjut, perlu diperhatikan bahwa setiap bilangan dapat dinyatakan dengan hasil perkalian termasuk bentuk aljabar, sehingga dapat diasumsikan bahwa bilangan atau bentuk aljabar tersebut sebagai nilai luas dari suatu persegi panjang. Misalnya gini, 1 dapat kita nyatakan dengan perkalian dari 1 kali 1. Maka hasilnya adalah 1 satuan. Bisa digambarkan dengan persegi kecil. Kemudian X dapat kita gambarkan menjadi persegi panjang dengan panjangnya adalah X, kemudian lebarnya adalah 1. Maka luasannya adalah X satuan luas. Selanjutnya untuk X kuadrat, itu merupakan hasil perkalian dari X kali X, di mana luasannya jadi X kuadrat. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa satu satuan luas itu bisa dinyatakan dengan persegi luas, kemudian X satuan luas itu dapat dinyatakan dengan persegi panjang. X kuadrat itu dapat kita nyatakan dengan persegi juga. Nah, untuk membedakan mana yang satu, mana yang X kuadrat, kita akan membedakannya bahwa satu itu persegi kecil, X kuadrat itu persegi besar. Oke? Nah, sebelumnya juga dijelaskan bahwa bentuk aljabar itu dapat dinyatakan menggunakan persegi atau persegi panjang. Bagaimana jika bentuk aljabar tersebut lebih kompleks? Misalnya ini, 4x plus 6. Otomatis kalau 4x berarti X satuan luasnya ada 4. Kemudian 1 satuan luasnya ada 6. Berarti dari gabungan persegi dan persegi panjang ini nantinya dia akan menyusun persegi panjang. Misalnya ini, berarti 4x. 4x itu berarti persegi panjang yang merupakan 4x satuan itu ada 4. Misalnya seperti ini. Nah, ini 2 ya, 2x. Ini kita dapat 4x. Selanjutnya yang 6. Karena di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lebih di bawah sini. Berarti tidak mungkin kita akan menggambarkan 6 di sini. Karena apa? Karena masih ada sisa bolong. Jadi persegi panjangnya dia kurang. Makanya kita tidak pakai ini. Lalu pakai yang mana? Pakai kita buat yang 110. Kita pakai yang kita gambarkan ke yang sebelah kanannya. Berarti di sini ada, kalau segini satu satuan, berarti ini 2 satuan, berarti masih kita butuh 4. Kita bisa membuatnya di sini. Nah, sudah jadi. Ini X, ini menyatakan X, berarti ada 4X di sini. Ya, ini satu satuan, berarti ada 6 di sini. Nah, ini sudah berbentuk persegi panjang. Lalu ukurannya apa? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Kita lihat. Kalau panjang seperti ini, segini, itu adalah X. X ya. Berarti ini X. X yang merupakan panjang, kemudian ini 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Kemudian
di sini juga 1. Yang panjangnya adalah X-nya ada 2. Berarti ini menyatakan 2X. Kemudian satunya ada 3, berarti menyatakan 3. Maka 4X ditambah 6 itu bisa kita nyatakan dengan panjang kali lebar yang berupa 3X, 2X ditambah 3 dikalikan dengan 2. Jadi faktor dari 4X ditambah 6 itu sama dengan 2 dikalikan dengan X ditambah 3. Selanjutnya perhatikan contoh kedua. Untuk contoh kedua ini adalah kita di sini lebih kompleks lagi, dia ada X kuadrat di sini. Ada X satuan luas tapi dia nilainya negatif dan tidak ada satu satuan luas. Nah, bagaimana ini kita akan menggambarkannya? Coba kita perhatikan. Kita akan mencoba berarti X kuadrat yang persegi lebih besar, ini nanti yang menyatakan X kuadrat ada 3. Kita buat dulu misalnya seperti ini. Ini X kuadrat. Nah, kita butuh X, yaitu persegi panjang. Oke, di sini. Nah, ini adalah negatif X. Nah, kita lihat sisi-sisinya. Berarti kalau ini X kuadrat, berarti sisinya di sini adalah X. Oke, di sini juga X. Ini X juga. Ini X juga. Nah, di sini karena sini nilainya negatif, ini sudah ada X di sini, berarti ini X. X dikali berapa supaya ketemunya negatif 1? Berarti di sini adalah nilainya bukan 1 tapi negatif 1. Oke, berarti sudah terlihat panjang dari persegi panjang tersebut, yaitu panjangnya adalah X-nya ada 3, berarti 3X. Kemudian ditambah dengan negatif 1, berarti min 1. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya adalah X. Jadi, faktor dari 3X kuadrat dikurangi 1 itu adalah 3X dikurangi 1 dikalikan dengan X. Atau bisa ditulis juga dengan X dikali dengan 3X dikurangi 1. Lalu bagaimana kalau bentuk aljabarnya itu lebih kompleks? Oke, seperti yang contoh berikut ini. Coba kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini ada bentuk aljabar X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ada X kuadratnya, ada X-nya, ada satuannya juga, atau konstanta bisa disebutnya. Nah, lalu bagaimana kita akan mempresentasikan bentuk aljabar ini ke dalam suatu persegi atau persegi panjang? Nah, misalnya berarti kita harus di dalam persegi itu harus mengandung unsur atau harus ada X kuadratnya, harus ada 2X-nya, harus ada satu satuan luasnya. Nah, kita buat dulu X kuadratnya. X kuadratnya ada 1, berarti kita buat satu persegi yang lebih besar. Oke, ini X kuadrat. Selanjutnya kita buat 2X. Tapi kita jangan langsung buat 2X-nya dulu. Tapi kita justru buat konstantanya dulu, yaitu 1. Nah, satu satuan luas ini kita buat dari pojok kanan bawah. Dari sini kita buat satu satuan. Oke, ini 1. Nah, selanjutnya ini belum lengkap
belum bisa dikatakan dia persegi panjang atau sebuah persegi, maka kita lengkapkan. Ini ada yang kosong, berarti kita lengkapi, penuhi supaya dia bisa dikatakan persegi atau persegi panjang. Oke, ke bawahnya juga. Nah, persegi panjang itu menyatakan apa tadi? Menyatakan X satuan luas. Berarti di sini X satuan luas, di sini X satuan luas. Oke. Nah, sekarang apa yang kita punya? Kita punya X kuadrat, sudah terpenuhi ya X kuadrat. Kemudian X-nya ada 2, berarti 2X. Berarti 2X terpenuhi, kemudian satu-satuannya ada 1. Nah, kita sudah membuat representasi dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 menjadi bentuk persegi. Nah, lalu ukurannya berapa? Kita cek. Kalau dari sini ke sini itu ukurannya adalah X, sedangkan yang pendek dari sini ke sini itu ukurannya adalah 1. Semua positif ya. Nah, pun dengan yang di bagian atas panjangnya ini X, di sini 1. Nah, X dan 1 itu bisa kita tuliskan X ditambah 1. Yang lebarnya juga ini X, ini 1. Berarti bisa ditulis X ditambah 1. Jadi, bentuk aljabar X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 itu bisa kita tuliskan, atau faktornya adalah X kuadrat ditambah 1 dikali dengan X kuadrat ditambah 1. Boleh juga kita tulis menjadi X plus 1 kuadrat. Oke, sekarang perhatikan contoh keempat. Contoh keempat ini adalah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, di sini ada perbedaan dari contoh ketiga tadi. Di sini ada negatif 4X ya, min 4X. Bagaimana kita akan mempresentasikan bentuk aljabar yang negatif seperti ini? Kita lihat. Kita akan buat pertama-tama seperti tadi, kita buat X kuadratnya dulu. Kita buat X kuadrat direpresentasikan dengan persegi yang lebih besar. Oke, ini X kuadrat. Nah, kemudian di sini kita buat konstantanya dulu. Konstantanya adalah 3. 3 itu 3 kali 1 ya. Jadi kita buat boleh memanjang ke samping, boleh memanjang ke bawah. Oke, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti kita punya 3 satuan luas ya. Oke, selanjutnya kita lengkapi supaya dia jadi persegi atau persegi 4. Nah, di sini tidak boleh seperti ini karena ini ada garis di sini yang membagi satu-satu satuan ini, maka kita harus buat perpanjangannya juga. Nah, artinya apa? Berarti artinya di sini adalah X. Nah, tapi di sini X-nya adalah negatif 4. Kita punya persegi panjang berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti ini bisa pas ya, min X. Berarti ini nilainya adalah min X. Di sini min X juga. Di sini min X juga. Nah, ini juga negatif. Ini juga negatif X. Nah, kita hitung sekarang. X kuadratnya ada berapa? 1, cocok.
Negatif X-nya di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti negatif 4X. Berarti cocok ya negatif 4. Satu-satuannya ada 1, 2, 3. Ada 3. Cocok, ada 3. Nah, kita sudah membuat representasi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 dalam bentuk persegi panjang. Lalu kita cek ukurannya. Ukuran panjangnya dulu boleh. Panjangnya sini ya, panjang berarti ini panjang itu X. Di sini juga X, karena X kali X kan X kuadrat. Nah, selanjutnya ke sini. Ini kan X ya, di sini X. Supaya jadi negatif X berarti dia harus dikali negatif 1. Berarti di sini juga negatif 1. Ups. Terlalu panjang. Oke. Ini negatif 1, di sini juga negatif 1. Nah, berikutnya ini juga negatif 1. Loh, kenapa negatif-negatif? Karena ketika ini kan ini X dikali negatif 1 dia negatif X. Nah, dari sini negatif 1 dikali negatif 1 dia positif. Hasilnya itu di sini. Berarti dia positif. Supaya ini tepat, makanya dia harus negatif. Berarti kita lihat panjangnya itu berarti ada X dan negatif satunya ada 3, maka kita bisa menulisnya dengan X dikurangi 3. Selanjutnya yang lebarnya bisa kita tulis X dikurangi 1. Jadi faktor dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 itu sama dengan X dikali X dikurangi 1 dikalikan dengan X dikurangi 3. Jika kita cermati lagi contoh 3 dan 4 itu ada satu kesamaan, yaitu konstantanya. Pada konstantanya contoh 3 dan contoh 4 itu memiliki konstanta yang sama, yaitu bernilai positif. Lalu bagaimana jika nilai konstantanya negatif? Seperti pada contoh ini, 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6. 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Di sini konstantanya negatif 6. Ini akan mempengaruhi caranya atau menentukan susunan dari persegi yang akan kita susun menjadi persegi panjang atau persegi. Oke, kita perhatikan baik-baik. 2x kuadrat berarti kita buat persegi yang lebih besar itu ada 2. Ini x kuadrat, ini x kuadrat juga dengan panjang masing-masing. Di sini x, ini x. Nah, selanjutnya kita akan membuat negatif 6-nya itu dari pojok kanan bawah. 6x, sebenarnya 6x itu susunannya boleh 6 kali 1, boleh 1 kali 6, boleh 3 kali 2, boleh 2 kali 3. Tapi hanya ada satu yang memenuhi syarat. Makanya kalian harus pandai-pandai untuk menentukan susunan mana yang harus digunakan. Misalnya ini kita membuat ini 3 kali 2 ya. Berarti di sini nilainya satu persegi itu adalah nilainya negatif 1 karena yang diminta adalah negatif 6. Ini negatif 1. Oke. Kemudian kita lengkapi persegi ini. Bukan persegi sih, lengkapi supaya menjadi persegi atau persegi panjang. Untuk garisnya itu kita tidak boleh membuat sembarang garis, yang sudah ada aja kita perpanjang. Misalnya ini dari sini kita perpanjang sampai ke sini, karena ini sampai sini ya, nanti kita hubungkan ke sini.
Nah, selanjutnya dari atas masih ada garisnya. Kalau dari atas ini nggak ada garisnya ke sini, berarti kita tidak boleh membuat garis ini. Oke. Nah, di sini masih ada, di sini ada garis ke sini, maka kita boleh membuat garis ini. Nah, maka terbentuklah persegi panjang yang nilainya bisa kita tulis dengan X. Oke, nah di sini kalau kita hitung X-nya, di sini ada 3, di sini ada 4, berarti ada 7. Sedangkan yang diminta itu adalah hanya 1, berarti dia kelebihan. Kemudian dilihat dari panjangnya, ini kan 1. Ya, di sini panjangnya 1. Dari sini ke sini itu kan 1. Dari sini ke sini itu juga 1. Dari sini ke sini itu 1. Nah, negatif 1 ini seharusnya merupakan hasil kali dari 1 kali negatif kali 1. 1 kali 1 itu positif, sedangkan yang diminta negatif. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, salah satunya itu dinegatifkan. Kalau enggak ini, ya ini. Konsekuensinya apa ketika dia diubah negatif? Berarti nilai X-nya di sini juga berubah. Dia jadi negatif. Sekarang kita lihat, X yang diminta bernilai positif. Berarti X yang banyak itu yang bernilai positif. Berarti yang 4 ini yang seharusnya positif. Berarti yang ini harus positif, maka yang negatif yang ini negatif. Ini negatif. Ini negatif juga, maka di sini adalah negatif 1 nilainya, bukan 1. Oke. Nah, maka panjangnya adalah di sini berarti kita tulis, boleh ditulis dengan 2x karena x-nya ada 2 dikurangi dengan 3 karena negatifnya ada 3. Sedangkan lebarnya adalah ini x, ini 1, ini 1, berarti x ditambah 2. Nah, bagaimana kalau susunannya beda? Seperti ini misalnya. Nah, kalau susunannya seperti ini, x kuadratnya benar ada 2. Konstantanya benar, min 1 ada 6 di sini. Tapi yang membuatnya berbeda adalah nilai x-nya di sini. Dia x-nya positifnya ada 6, x negatifnya ada 2. Berarti kalau dijumlahkan berapa hasilnya? 4x. Padahal yang diminta x. Maka dia nggak cocok. Berarti gambar ini, representasi dari ini itu belum tepat untuk bentuk aljabar 2x kuadrat plus x min 6. Oke, tahu ya bedanya ya. Berarti kalian harus hati-hati untuk membuat susunan dari persegi dan persegi panjangnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa nilai dari 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 itu bisa kita tuliskan dengan perkalian dari 2x dikurangi 3 dikalikan dengan x ditambah 2. Sampai di sini Ibu harap kalian sudah paham bagaimana cara merepresentasikan bentuk aljabar menjadi persegi panjang atau persegi sehingga kalian dapat menentukan faktornya. Nah, sekarang kalian bisa coba ini 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Coba kalian kerjakan sendiri secara mandiri. Kemudian tanyakan kepada guru kalian apakah hasil kerjaan kalian itu sudah benar, atau bisa kalian email ibu yang sudah tertera di deskripsi. Coba kerjakan, kemudian jawabannya dikirim ke email ya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, sampai jumpa di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.